Dan pemirsa, dari pantauan udara, lalu lintas sangat padat di ruas jalan tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priuk. Situasi ini merugikan sejumlah sopir truk. Ya, seperti yang kita saksikan ini, sore hari tadi, di mana kemacetan mengepung Jakarta Utara masih terjadi. Hingga siang tadi, antrian kendaraan mengular sepanjang ruas jalan tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan kawasan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Dari lalu lintas dari arah barat atau dari Pluit dan Ancol mengarah ke Priuk juga terjadi kepadatan, pemirsa. Kemacetan yang terjadi sejak Rabu malam ini akibat penumpukan depo peti kemas untuk melakukan ekspor dan impor barang pasca Lebaran dan menjelang libur panjang. Kemacetan parah ini dikeluhkan sopir truk selain karena harus mengantri dengan waktu yang sangat lama akibat antrian ini tiket gate pass. Gate pass mereka akhirnya melebihi masa berlaku 24 jam dan harus perpanjang ulang dan mengeluarkan biaya lagi. Pak, itu dari mana, Bang? Dari Marunda. Paginya itu jam berapa, Bang? Jam 7-an. Baru sampai sini? Baru sampai sini jam sekarang jam berapa? Oke. Diputer-puter sama pos 1. Berarti udah seharian, Bang, ya? Itu seharian Bang, macet. Sebelumnya kayak gini nggak, Bang? Sebelumnya kayak gini cuma nggak terlalu parah. Biasa sama macet pelabuhan kan. Nah, kalau ini udah parah banget ini. Tanggal 17. Jam 23.59. Ini kan sekarang udah tanggal 18 nih ya. Udah mati, udah perpanjang lagi. Oke. Nah, ini batas waktunya seharian, Bang? Iya. 24 jam? Iya. Nah, karena lewat, ini Abang berarti harus daftar lagi? Perpanjang lagi, bikin lagi. Denda lagi, biaya. Ya, kemacetan parah terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Lalu lintas tidak bergerak dan mengular cukup jauh karena adanya antrian truk yang bongkar muat barang. Kemacetan parah hingga berjam-jam terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Antrian kendaraan hingga sekitar 8 km terjadi di Jalan Yosudarso arah Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan bahkan mengular hingga di depan kantor Priok Terminal Container One. Tidak hanya di jalan arteri, kecematan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priok sejak Kamis dini hari hingga saat ini. Kemacetan parah ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan yang harusnya singkat harus molor hingga berjam-jam. Kemacetan panjang ini diakibatkan dari antrian bongkar muat karena tingginya volume aktivitas bongkar muat pasca Lebaran dan libur panjang. Ya, pemirsa, kemacetan kembali menguji. Tanjung Priuk padat karena aktivitas logistik yang tinggi. Truk kontainer memenuhi sisi demi sisi, aktivitas bongkar muat berlangsung terus tanpa henti. Warga dan pengemudi pun kini merasa rugi lantaran jalur arteri tersendat tanpa kompromi. Lantas, apa solusi yang bisa diantisipasi? Adakah regulasi yang perlu dikaji kembali? Kita bahas lebih mendalam bersama tamu istimewa malam ini. Ada Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Bapak Putut Sri Mulyanto, serta Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI Joko Setiowarno. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Pak Putut, ketika kemarin terjadi peristiwa macet yang arah ke Tanjung Priuk itu, redaksi kami menerima banyak sekali pertanyaan dari masyarakat, bahkan menduga apakah macet horor ini karena adanya sistem error di pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priuk atau karena volume di Pelabuhan Tanjung Priuk meningkat. Sebenarnya apa yang terjadi? Penyebabnya apa, Pak? Terima kasih, Mas. Kondisi sistem kami normal dan baik-baik saja. Dan memang terjadi volume yang luar biasa, terutama di salah satu terminal kami, NPCT One. Itu kemarin hari Kamis itu kendaraan, mereka mengeluarkan sampai 4.200 kendaraan yang kapasitas mereka harusnya tidak sekitar 2.600 sampai 3.000 aja satu hari. Itu terjadi karena adanya delay kapal. Kapal yang harusnya sandar 1,5 hari sebelumnya baru masuk pada hari Rabu itu. Jadi pada saat Kamis pagi itu ada 3 kapal sandar bersamaan sehingga kondisi lapangan penuh, terminal penuh. Jadi kapasitas di NPCT One itu memang
kalau ada kapal delay menyebabkan lonjakan di operasi terminal sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan keluar. Jadi murni karena volume yang sangat tinggi, karena biasanya memang kalau mau mendekatin liburan gitu memang tinggi. Kita sebenarnya hari libur, hari Jumat Sabtu kayak gitu sudah biasa, tetapi memang kemarin ada dibarengi dengan adanya delay kapal. Begitu, Mas. Berarti delay kapal tersebut yang menyebabkan volume meningkat, Pak, yang terjadi kepadatan ya. Kalau untuk jumlah truk atau kendaraan yang masuk, apakah meningkat drastis dari biasanya, Pak? Di NPCT-1 itu naik drastis itu. Kemarin itu sampai 4.200 kendaraan. Salah satu terminal saja ya, bukan Tanjung Priok secara total. Kalau Tanjung Priok secara total kan kurang lebih sekitar 15 ribuan untuk semua ya, peti kemas dan lain-lain. Jadi meningkatnya volume kendaraan tersebut akibat delaying dari kapal yang tiba atau memang volume kendaraan yang makin banyak pada hari kemarin itu, Pak? Saling memberikan faktor yang saling mempengaruhi, nggak bisa lepas solusi. Kalau memang jadwalnya volume sedang meningkat, kapalnya terlambat. Jadi ini saling memberikan pengaruh terhadap operasi terminal tentunya yang berdampak ke akses di luar pelabuhan. Baik, satu lagi, Pak. Nggak bisa salah satu, Mas. Kita semua mengapresiasi karena sekarang arus lalu lintas sudah mulai perlahan demi perlahan mencair ya, Pak ya, tidak sepadat kemarin. Nah, lantas langkah ke depan nih, Pak, yang ditanya oleh masyarakat, apakah Pelindo punya sistem prediksi atau manajemen arus kendaraan agar bisa mengurai kemacetan sehingga antisipasi dilakukan nantinya? Yang pertama, kita sebenarnya sudah punya SOP untuk mengatasi adanya kemacetan. Kan hal-hal seperti ini memang terjadi, Mas. Di Tanjung Priok utamanya kita sudah ada buffer area, kita arahkan ke sana. Di Inggom, di terminal JSG 2, kita punya tempat-tempat memang kita peruntukkan untuk antisipasi ya, lonjakan arus lalu lintas. Tapi kemarin tidak cukup, dan yang kedua yang kita lakukan adalah untuk terminal yang penuh, kita melakukan antisipasi dengan kita memindahkan kapal, kegiatan bongkar kapal dari terminal yang padat, kita pindahkan ke terminal lain. Itu yang kita lakukan. Jadi satu kapal kita pindahkan, nanti besok satu kapal lagi melihat situasi. Kalau memang belum, kita pindahkan lagi. Ini untuk mengurai kemacetan operasi terminal yang menyebabkan kemacetan. Itu jangka pendek. Jangka panjang, Pelindo saat ini sedang membangun North Priok Eastern Access. Itu yang menghubungkan antara Kali Baru, NPCT, terminal baru kita itu dengan tol Cibitung Cilincing. Jadi nanti kita memang transportasi daerah di Tanjung Priok ini kan bertumbuh pada jalur Yosudarso, kemudian tol di depan ke arah Cibitung, ke arah Cilincing. Ini kita akan ada tol yang tidak akan melewati situ. Ini Pelindo sudah membangun dan harapannya 2 tahun ke depan ini akan selesai. Untuk jangka panjang ya, kita akan selesaikan dengan kita membangun jalan baru. Baik, jadi sudah ada rencana antisipasi jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Saya ingin sekali menanyakan kepada Pak Joko pandangannya terhadap kemacetan yang terjadi kemarin, Pak Joko. Tapi sebelum melanjutkan perbincangan ya, Pak Joko, Pak Putut, kita akan mengajak rekan-rekan dan juga masyarakat untuk mengetahui situasi terkini kemacetan di Tanjung Priok. Apakah masih sepadat kemarin? Apakah ada peningkatan lalu lintas? Ada Nata Arman di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nata, kami dengar macet sudah mulai terurai. Kalau malam ini, apakah sempat terjadi kepadatan, Nata? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan situasi lalu lintas pada malam hari ini di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Tanjung Priok terpantau sudah mulai mengalami kelandaian dibandingkan dengan tadi sore sekitar pukul 4 dan juga sekitar pukul 6 ketika selepas maghrib, yang mana tadi sempat menumpuk kendaraan-kendaraan, baik itu kendaraan truk kontainer yang dari dalam hendak keluar maupun yang bergantian ingin masuk ke dalam pelabuhan Tanjung Priok. Dan memang selain itu juga diperparah dengan adanya perempatan yang ada di sini, yang tepatnya terutama yang mengarah dari Jalur Yosudarso menuju ke Cilincing ataupun karena di sini ada perempatan yang tentunya ini terjadi berubah kendaraan. Jadinya berdampak pada kemacetan yang cukup parah, bahkan
mengular, mengekor hingga dengan lebih dari 10 km. Namun dibandingkan dengan kemarin malam, ini sungguh berbeda karena menurut kemarin ini selain dari kendaraan kontainer yang ingin bongkar muat dengan overkapasitas yang biasanya 2.500 menjadi 4.000. Overkapasitas yang biasanya 2.500 menjadi 4.000 lebih. Ini ditambah lagi dengan aktivitas bubaran dari kantor pada kemarin yang tentunya membuat ketersendatan yang terjadi di kawasan wilayah kawasan Tanjung Priok. Kontainer yang ingin masuk ke beberapa spot ataupun pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian saya sampaikan juga bahwa untuk dibandingkan dengan tadi sore, kami juga sempat merasakan bagaimana sensasinya terjebak di dalam kemacetan yang bahkan dari perjalanan kami dari kantor menuju ke lokasi saja terjebak hampir lebih dari 1 jam. Karena banyaknya kendaraan ataupun kontainer-kontainer yang mengantri, baik itu dari sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ada juga beberapa kontainer yang tidak membawa muatan yang sengaja menyalip seperti itu sehingga melintang, dan ini pun yang menjadi permasalahan yang ada, sehingga pihak polisian juga dan juga pihak terkait, stakeholder terkait juga terus berkoordinasi untuk mengamankan situasi lalu lintas pada malam hari. Dan memang untuk saat ini hanya arah menuju ke Cilincing dari Jalan Yosudarso yang terjadi kepadatan. Kemudian untuk arah sebaliknya ini terpantau landai. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa adapun permasalahan yang terjadi berdasarkan wawancara kami ataupun dialog kami bersama dengan Direktur Eksekutif 2 dari Pelindo pada siang tadi di program Sindo Siang mengatakan bahwa ada 3 kapal yang sempat delay selama 2 minggu dan ini datang di luar jadwal yang sudah dijadwalkan, sehingga tentunya proses bongkar muat ini menjadi crowded dan juga melebihi over kapasitas dan menyebabkan antrian-antrian yang cukup panjang. Dan juga dalam satu kali bongkar muat ini bisa memakan waktu sekitar 30 menit dan bisa dibayangkan dengan begitu menumpuknya dari kendaraan-kendaraan yang ingin melakukan bongkar muat, ditambah lagi dengan banyaknya kendaraan-kendaraan juga yang menumpuk ingin masuk, ditambah lagi dengan situasi lalu lintas yang di sini merupakan perempatan, jadi sehingga terjadinya crowded ataupun kemacetan yang begitu signifikan terjadi. Namun untuk saat ini terpantau sudah mulai melandai dan kita doakan secara bersama semoga proses bongkar muat ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Sementara Yudi. Baik, terima kasih Nata Arman yang melaporkan lalu lintas ramai hanya arah Cilincing, tapi sebaliknya sudah lancar dan setidaknya sudah mulai lebih baik ya dibandingkan siang menjelang sore atau kemarin yang begitu padat. Terima kasih Nata, selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Ya, Pak Putut dan Pak Joko, alhamdulillah ya arah ke Tanjung Priok lalu lintas sudah mulai mencair atau sudah mulai lancar. Tapi begini, saya mungkin ke Pak Joko. Pak Joko, kalau ketika kemarin mendengar informasi ini Pak, bahwa terjadi kepadatan yang begitu luar biasa, bahkan netizen menyebutnya macet horor ke arah Tanjung Priok. Nah ini kalau Pak Joko sendiri melihatnya seperti apa Pak ini Pak? Ya, kita perlu belajar sejarah ya. Artinya kita bicara akses ke pelabuhan. Dulu itu Belanda itu membuat akses ke pelabuhan itu punya jalan relnya itu sampai dengan dermaga. Semua pelabuhan itu kan. Di Belawan, Teluk Bayur, Pelabuhan Panjang, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, bahkan Juwana itu ada. Ya, jadi akses kereta itu ada sampai dengan dermaga. Yang hanya tinggal sekarang akses sampai dermaga itu jalan rel itu hanya di Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap. Nah, sekarang kita itu negara kepulauan. Tetapi kita ngangkut logistik di jalan semua tumpuannya. Ya, akhirnya ya odol dan termasuk akses ke pelabuhan ini. Makanya saya saran ke Pak Putut jangan diandelin jalan tol lagi lah Pak. Bagaimana rel itu bisa masuk ke pelabuhan gitu kan. Ya memang kalau rel masuk ke pelabuhan satu kontainer tidak bisa bayar 17.000 kan. Karena truk masuk itu masih bayar sekitar kalau nggak salah 17.000 itu kan. Itu uang 17.000 itu uang supir itu kan. Sementara supir juga kebetulannya cukup lama lah. Dia kalau kondisi biasa mungkin antara 8-12 jam menunggu antrian kan. Kasihan juga begitu lamanya seperti itu. Jadi ini kita bicara akses. Saya kira kayak di Semarang lah. Ini ada jalan rel masuk pelabuhan yang nggak bisa dipakai karena tidak bisa sampai dermaga. Jadi negara membangun mahal, akhirnya mubazir. Ya. Jadi ini kita bicara akses. Jadi jangan mengandalkan di jalan raya, tapi rel juga harus bisa masuk. Sehingga
dua-duanya saling bukan berkompetisi lah, saling untuk melengkapi. Begitu. Berarti Pak Joko, kalau akses ini hanya mengandalkan jalan tol saja, artinya kemacetan tidak akan terhindarkan nantinya? Ya, belum lagi kan, maupun dari buffer zone-nya juga sekarang sudah banyak jadi daerah pemukiman kan. Itu juga jadi persoalan gitu kan ya. Dan mengandalkan hanya satu pelabuhan, mungkin juga harus ada daerah-daerah lainnya. Patimban dibangun, tapi ternyata pendangkalannya juga cukup besar, mungkin salah milih gitu kan. Aksesnya juga belum terbangun dengan baik gitu kan. Terkadang kita memperbesar kawasan area pelabuhannya, tapi lupa atau mengabaikan akses. Ya, akses itu penting ya. Untuk apalagi ini kita bicara logistik, ini kaitannya apa nanti dengan pertumbuhan ekonomi kita. Pokoknya kalau dipertahankan seperti ini pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo pengennya 8%, jangan 8%, 5%-nya nggak nyampein. Ya. Ini yang menjadi perhatian sebenarnya. Logistik itu penting, apalagi kemarin pada saat Lebaran mudik 16 hari. Ya dulunya cuma 3-5 hari lah. Sekarang 16 hari. Ya, mungkin tahun depan bisa 1 bulan gitu. Nah, itu ganggu juga untuk impor, untuk ekspor barang gitu kan ya. Nah, ini yang sering dilupakan para pembantu presiden ini, bagaimana logistik ini adalah bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi negara. Gitu. Baik. Pak Putut, benarkah akses pelabuhan sempit, Pak? Bagaimana menjawabnya, Pak? Kalau sempit enggak, Pak. Memang akses pelabuhan ini sudah terkoneksi dengan tol ya, Tanjung Priok. Tetapi karena volume makin besar, jumlah makin besar, terminal ditambah, tentu kita harus menambah. Tadi saya bilang bahwa kami selain bangun pelabuhan, ya kami bangun akses. Ini yang kami juga lakukan, akses yang tadi saya bilang, akses baru mengarah ke tol Cibitung Cilincing yang melalui KPN, itu yang kita sedang bangun. Tetap Pak, kita selain bangun pelabuhannya, tentu kita aksesnya kita bangun, Pak. Baik, dengan situasi yang seperti sekarang Pak Joko, apa masukan ataupun yang setidaknya bisa memberikan solusi kepada Pelindo dan juga pihak pelabuhan agar bisa tidak lagi terjadi kemacetan seperti ini Pak Joko? Ya, artinya akses dibangun tapi jangan mengandalkan hanya jalan raya. Akses rel juga diberikan masuk lah, gitu ya. Kalau sekarang itu kan akses relnya ada, tapi tidak sampai dermaga, sehingga double handling jadi mahal biayanya. Dan itu bebannya buat pengemudi sebenarnya. Ya, jadinya nggak menarik logistik kita, gitu kan. Gitu. Mengenai akses rel seperti apa, Pak Putut? Jadi begini Pak, dimanapun di negara manapun, kalau kita bicara tentang akses kereta api, itu sampai ke lapangan penumpukan Pak, bukan sampai ke dermaga Pak Joko. Sampai ke lapangan penumpukan dan kemudian dari lapangan mereka memang diangkut dengan menggunakan truk. Memang kita kalau bicara kereta api jarak pabrik biasanya kan kereta itu dibangun juga mengarah ke kawasan industri. Jadi antara kereta ke pelabuhan itu sama-sama. Jadi kalau kita bicara double handling itu terjadi juga di industrinya, karena dari kawasan industri tersebut tertentu mereka juga harus membawa dulu pakai truk ke stasiun atau ke tempat kereta untuk diangkut. Nah, kalau itu jaraknya di bawah 200 km, tentu Pak Joko akan lebih murah kalau mereka menggunakan truk secara total cost yang harus dikeluarkan oleh customer. Jadi memang kita kalau membangun konektivitas ada dua sisi, bahwa di sisi industrinya juga keretanya harus sampai ke kawasan industri, di sisi kedua kereta juga sampai ke pelabuhan. Sebenarnya kalau konek ke pelabuhan Pak, memang Pak Joko betul masih ada Pak, di Tanjung Priok ada, kemudian di Semarang ada, kemudian di Surabaya ada. Persoalannya adalah total cost yang harus dibayarkan oleh customer itu lebih mahal kalau mereka menggunakan itu dibanding dengan truk. Oke. Begitu Pak. Bagaimana Pak Joko? Lebih mahal Pak kalau rel Pak? Sebenarnya tergantung jarak ya. Memang kalau jalan darat itu maksimal 500 kilo lah di efisien ya. Kalau lebih dari itu memang dia harus menggunakan truk gitu ya. Ini juga memang harus ditata kembali lah anggota logistik kita secara keseluruhan. Akses-akses kita juga ke kawasan industri juga itu harus ada. Itu yang tidak pernah dipikirkan gitu kan. Jadi istilahnya kalau secara total itu memang tata kelola angkutannya harus diberesin, apalagi Presiden juga serius untuk
menghapus truk odol umpamanya, ya sekalian aja, semuanya lah gitu ya. Truk odolnya selesai, akses ke pelabuhannya juga itu bisa terselesaikan, karena ini juga jangan sampai biayanya menjadi lebih tinggi, ya, dan pengemudi juga mereka bisa mendapatkan tidak terlalu lama kalau menunggu masuk ke pelabuhan. Itu cukup lama, makanya kemarin pada demo terus itu kan, nggak berhenti demonya. Kan cukup lama, mereka nggak dapat fasilitas lama loh, itu kasihan juga 8-12 jam menunggu, nah mereka nggak ada kepastian. Kita memang harus memberi itu semua lah, ya, jadi bukan hanya pelabuhan aja, keseluruhan lah. Ya, kita memang harus mendesak itu kepada pemerintah, karena ini sudah terlalu lama, ya, akhirnya biaya tinggi juga untuk logistik kita, belum lagi bicara logistik kita juga harus merevisi undang-undang dan sebagainya. Ini rumit urusan logistik di Indonesia itu. Pak, satu lagi mungkin saya tambahkan. Silakan, Pak. Memang kalau kereta api dibanding dengan truk bisa odol, Pak Joko, betul. Dan satu lagi, Pak, BBM-nya truk subsidi, BBM-nya kereta nggak subsidi, Pak. Oke. Betul. Nah ini pada pemerintah, Pak. Jadi kereta itu kenapa mahal? Dia kena TAC, kena PPN, BBM-nya tidak subsidi itu, ya. Nah itu harus pemerintah lah, harus turun tangan ini. Mudah-mudahan Menteri Perhubungannya paham itu. Saya khawatir kalau nggak paham ya susah juga ya kan. Lama-lama tadi mudik Lebaran 1 bulan nanti nggak bisa operasi, kan kasihan juga kan. Baik, Pak Putut, saya juga mendapat banyak pertanyaan dari warga yang terjebak kemacetan kemarin begitu, dan barusan dari Pelindo juga memberikan konferensi persnya ya Pak Putut ya. Salah satu mengenai ganti rugi kepada yang merasa dirugikan saat kemacetan terjadi kemarin, Pak. Saya mendengar ada ganti tarif tol, ada ganti kerugian konsumsi. Benarkah demikian, Pak? Mekanisme seperti apa, Pak? Enggak. Susah kalau kita bilang ganti tarif tol ya. Kalau konsumsi itu sudah jadi SOP, ketika ada kemacetan teman-teman terminal langsung memberi makanan kepada supir truk. Di beberapa tempat tadi memang kita menginstruksikan untuk mengurai yang masuk arteri, masukkan ke tol. Teman-teman tolong itu langsung, Pak, on spot langsung diganti. Oke, ini masuk tol, kita bayarin tolnya. Anda jangan lewat arteri. Ini situasi on the spot yang dilakukan oleh teman-teman terminal untuk mengurai, Pak. Jadi mereka kan, oke, ini tolnya kita bayar, gitu, kurang lebih begitu. Kalau kondisi situasi ketika terjadi kemacetan ada langkah yang dilakukan langsung gitu ya Pak Putut ya? Iya, langsung. Kalau makanan otomatis kalau mereka masuk tol, ini teman-teman terminal langsung mereka kan lewat arteri, jangan lewat arteri, Pak, langsung kita belokkan ketika keluar langsung masuk tol. Sama ini Pak Putut, reporter kami ketika wawancara sopir truk itu mengeluhkan gate pass yang akhirnya sudah melewati masanya dan harus daftar lagi. Nah itu gimana, Pak? Itu sebenarnya memang dia punya jatah 1 hari kan 24 jam, tapi biasanya mereka kita langsung itu kita perbaiki. Tapi tadi mulai kemarin malam itu sudah kita lakukan otomatis bisa dilakukan masih dipakai, nggak perlu diperpanjang. Itu kemarin diskresi itu di lapangan sudah kita lakukan untuk yang di terminal-terminal. Ada nggak Pak dari pemilik kontainer yang meminta lebih mungkin ganti rugi atau berdialog dengan Pelindo mengenai hal ini? Belum sih, cuman kalau kita mau bilang ganti rugi susah kita. Nanti Pak Joko kita mau ganti rugi siapa yang ini kan susah ini. Secara ini. Baik, terakhir saya ke Pak Joko. Pak, dengan peristiwa ini sekarang sudah mulai terjadi penguraian lalu lintas ya di arah ke Tanjung Priuk. Nah, bagaimana nih Pak Anda melihatnya supaya ini tidak lagi terulang dan tidak lagi terjadi kemacetan separah ini, Pak? Ya, saya kira tadi apa dilakukan oleh Pak Putut di Pelindo, saya kira apresiasi cukup bagus ya. Jadi biar teman-teman pengemudi ini tidak resah lah, kasihan. Mereka tuh pendapatannya rendah sekali. Jadi mereka orang lapangan ya, karena 10.000 juga lumayan lah untuk ongkos makan mereka ya. Nah, memang yang kita tuntut adalah pemerintah agar serius lah untuk mengelola logistik kita. Ya, ini jangan parsial, ke parsial memang susah. Jadi tata kelola pelabuhan ini harus dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan. Ya. Jadi mulai akses ke pelabuhan, akses ke kawasan industri, kemudian tadi kalau menggunakan kereta juga tanpa BBM-nya tanpa subsidi, TAC dan sebagainya, pajak itu harusnya sama, ya, sehingga bisa mengatasi akses ke pelabuhan bisa lancar
dan truk odolnya juga bisa hilang. Itu yang penting. Dan jangan lupa bahwa barang-barang itu tidak harus kalau antar kota itu menggunakan jalan raya. Ya, ini kapal bisa, pokoknya kami lihat tol Trans Sumatera itu 60% angkutan barang dan 60% truk odol semua gitu kan. Nah, itu juga nggak sehat gitu ya. Gitu. Jadi kita lakukan semuanya satu kali gerak, tapi bisa selesai lebih banyak lagi. Tapi memang perlu mikir lah ini. Ya biar mikir pembantu presiden lah. Kita hanya usulkan saja gitu ya. Baik Pak Joko dan Pak Putu, terima kasih banyak sudah menjawab dan menanggapi pertanyaan warga yang terjebak macet arah Tanjung Priok kemarin dan tadi Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Libur panjang Hari Raya Paskah, kendaraan juga macet nih pemirsa, padat arah Puncak, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas ganjil genap dan satu arah pun diberlakukan situasional jika jumlah kendaraan semakin meningkat. Libur panjang dalam rangka memperingati Paskah, masyarakat memadati kawasan Puncak untuk berlibur. Rekayasa lalu lintas ganjil genap sudah diberlakukan sejak pukul 6 pagi. Hingga sore hari di mana kendaraan yang diizinkan melintas adalah plat genap. Meski demikian, sistem ganjil genap digantikan dengan sistem one way arah Puncak karena bersifat situasional. Sistem one way akan terus diberlakukan hingga kemacetan berkurang. Hingga Jumat siang ada 13.000 hingga 15.000 kendaraan yang memadati kawasan Puncak. Dari kemarin, dimulai di hari Kamis, kita udah melaksanakan rekayasa, didahului dengan rekayasa ganjil genap di sore hari. Dan tadi pagi hari juga kita melaksanakan rekayasa ganjil genap dimulai pukul 06.00. Kita juga melakukan rekayasa kontraflow dari titik exit tol Ciawi sampai kilometer 46.200. Kepadatan kendaraan yang menuju kawasan Puncak diprediksi terus terjadi hingga hari Minggu mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Naura Syafika, Oki Mahendra, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat pada libur panjang akhir pekan Paskah, kita terhubung dengan rekan Naura Syafikah di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat malam Naura, apakah lalu lintas yang mengarah ke Puncak masih padat hingga saat ini Naura? Baik Yudi dan pemirsa, di situasi malam hari lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Jawa Barat ini terpantau sudah ramai dan juga lancar. Tidak terlihat adanya kepadatan yang berarti dari arah Jakarta maupun dari arah Puncak yang menuju ke Jakarta. Dan memang pada sore hari tadi, pada sore dan siang hari maksud kami, ini sempat diberlakukan adanya sistem one way dari arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kemudian juga diberlakukan adanya sistem ganjil genap ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan juga pastinya pada esok hari jika memang nantinya akan ada kepadatan atau jumlah kendaraan yang melonjak, akan diberlakukan kembali yaitu sistem one way dan juga sistem ganjil genap. Namun untuk saat ini bisa dilihat di belakang saya ini untuk situasinya masih terpantau ramai dan juga lancar, dan juga kendaraan yang datang ini tidak ada peningkatan yang berarti dari volume kendaraan baik dari arah Jakarta maupun dari arah Puncak yang menuju ke Jakarta. Dan pastinya dari Satlantas Polres Bogor ini terus menghimbau untuk setiap masyarakat yang memilih untuk berlibur ke kawasan Puncak untuk mengikuti peraturan yang sudah disediakan dan juga menaati arahan dari setiap petugas yang ada di lapangan. Sementara itu, Yudi dari Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Baik, terima kasih Naura Syafikah. Laporannya akan menjadi referensi warga yang mungkin akan liburan ke Puncak ya. Terima kasih sudah melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, memasuki libur panjang perayaan Paskah, harus lalu lintas kendaraan wisatawan yang memasuki kota Bandung melalui tol Paster ini mengalami kepadatan dan bahkan antrian panjang. Tidak hanya di gerbang tol, kepadatan arus lalu lintas juga terlihat menuju Lembang dan pusat kota Bandung. Seperti yang kita saksikan ini pemirsa, lalu lintas kendaraan memasuki kota Bandung mulai gerbang tol Paster ya, padat. Kepadatan mulai terlihat di gerbang tol Paster sejak kemarin pemirsa.
Kendaraan tak hanya menuju pusat kota Bandung, kepadatan lalu lintas juga mulai terlihat menuju kawasan Lembang. Banyak kendaraan yang memilih jalur alternatif menuju Lembang selepas gerbang tol Paster. Mayoritas kendaraan didominasi kendaraan plat B dari Jakarta. Sepertinya akan liburan ya, memanfaatkan hari liburan ini. Sementara itu, masih di Jawa Barat, masih di kawasan Bandung, Simpang Ledeng ini juga mengalami kepadatan. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, volume kendaraan mengular hingga 2 km. Ini sore hari tadi laporannya, macet hingga Setiabudi, Kota Bandung. Arah Lembang menuju Kota Bandung padat. Petugas kepolisian memberlakukan sistem buka tutup untuk mengurai kemacetan ini. Di lapangan ada 4 personil petugas yang berupaya untuk melancarkan lalu lintas di Simpang Ledeng. Untuk arus lalin siang hari ini yang dari bawah ke atas kelihatan mulai meriah, sedangkan yang dari atas turun ke bawah juga rada meriah. Demikian untuk situasi siang hari ini. Ini didominasi dari kendaraan dari mana saja? Kalau kendaraan dominasi untuk siang hari ini kebanyakan dari luar kota. Mereka mungkin ingin pada libur ke daerah Lembang untuk pariwisata. Pemirsa, memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. 4.600 kursi disiapkan para jemaat Katolik mengikuti ibadah. Ya, dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik gelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung yaitu Jalan Salib Kreatif yang dipersembahkan oleh para kaum muda Katolik Katedral Jakarta. Jalan Salib Kreatif tahun ini bertajuk Mater Purissima, yang berarti ibu yang sangat suci, di mana mengangkat cerita tentang Bunda Maria yang hatinya terluka melihat putranya Yesus Kristus sengsara. Pihak katedral menyiapkan 4.600 kursi menampung umat Katolik untuk beribadah di sana. Pada hari ini ibadat akan dilaksanakan 3 kali. Jadi 1 kali Jalan Salib Kreatif, kemudian ibadat 3 kali. Dimulai dari ibadat yang pertama itu di pukul 12. Itu nanti akan dipimpin oleh Romo Edi Mulyono SY bersama dengan Romo Maharsono SY. Kemudian pukul 15 yang merupakan hybrid di pukul 15 itu akan dipimpin oleh Romo Hani Rudi Hartoko SY. Kemudian ditutup dengan ibadat ketiga yaitu pukul 18 yang akan dipimpin nanti oleh Romo Diodatus SY bersama dengan Romo Andre M. Ya, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Pemeran sosok Yesus dalam drama Jalan Salib menyampaikan pendalaman karakter, riset mendalam, dan juga latihan panjang. Umat Katolik menggelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung yaitu penampilan drama Jalan Salib yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral Jakarta. Seluruh pemeran dalam drama Jalan Salib menarik perhatian karena bisa memberikan penampilan yang sangat baik. Dialog dan adegan yang disampaikan bisa menyentuh hati para jemaat yang menyaksikan drama Jalan Salib. Apalagi saat adegan Yesus yang harus rela menerima penyiksaan. Butuh waktu yang sangat panjang untuk persiapan para pemain melakukan pendalaman karakter, riset, dan juga latihan. Kita latihan selama 6 bulan lebih. Iya. Untuk pendalaman karakter itu sendiri ini bagaimana, Mas? Untuk pendalamannya, saya akan tentu riset yang mendalam ya, di mana saya sebagai seorang Katolik juga berperan sebagai Yesus tidaklah mudah, di mana kita harus berbagi referensi bahkan dari
sosok Yahudi, bagaimana Yesus di mata mereka itu seorang Yesus itu seperti apa. Bahkan kita harus mengenali bagaimana wilayah yang mereka tempati, sehingga kita bisa memerankan Yesus dengan baik seperti itu. Jalan salib tahun ini bertajuk Mater Purisima, yang berarti ibu yang sangat suci, di mana mengangkat cerita tentang Bunda Maria yang hatinya terluka melihat putranya Yesus Kristus sengsara. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Umat Katolik dan ribuan peziarah antusias mengikuti prosesi Laut Semana Santa di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Suasana Semana Santa kali ini agak berbeda, pemirsa. Pasalnya baru kali ini, hujan terus mengguyur kota Larantuka. Prosesi laut ini merupakan salah satu rangkaian acara Semana Santa pada Jumat Agung di Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada prosesi laut, umat Katolik dan para peziarah yang datang dari berbagai wilayah mengantar patung Yesus tersalib dari Kapela Tuan Menino menuju Pantai Kuce dengan menggunakan perahu yang menyusuri Selat Gonzalo. Menurut peziarah, suasana prosesi laut tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, prosesi laut dilaksanakan di tengah guyuran hujan deras. Meski demikian, umat Katolik tetap antusias demi mengantar patung Yesus tersalib. Hal ini merupakan ungkapan penghayatan iman umat Katolik pada Yesus yang wafat demi menebus dosa manusia. Di dalam prosesi Tuan Menino ini, kesan saya bahwa umat sangat antusias terhadap peristiwa penting ini. Dan umat merasakan bahwa pengantaran Tuan Menino ini mengisyaratkan bahwa mengantar bayi Yesus ke kapela untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan Tuhan Yesus, mulai dari Semana Santa, Paskah di Larantuka ini berjalan lancar sampai hari Paskah. Ribuan umat Katolik ini sangat khusyuk dalam prosesi laut. Kemudian rangkaian prosesi laut dilanjutkan dengan perarakan pengantaran patung Bunda Maria dan patung Yesus menuju Gereja Katedral Larantuka sebelum dimulainya ibadah Jumat Agung. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kembali di Sindo Prime pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menempuh jalur hukum atas kasus dugaan perselingkuhan dirinya dengan seorang model dewasa Lisa Mariana. Laporan tersebut dilakukan di Bareskrim Polri dengan pasal Undang-Undang ITE. Dianggap mengganggu psikologis serta mencemarkan nama baik keluarga. Akhirnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan model majalah dewasa Lisa Mariana ke Bareskrim Polri. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Ridwan Kamil dalam jumpa pers pada siang tadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ridwan Kamil mengatakan upaya ini untuk menjawab somasi dari pihak Lisa Mariana di mana semua tuduhan yang dilayangkan tidak benar. Laporan kepolisian di Bareskrim tersebut dilakukan pada tanggal 11 April sepekan yang lalu. Ya, seperti yang kita tahu sebelumnya ya pemirsa, Lisa Mariana muncul ke publik dalam jumpa pers dan melayangkan somasi kepada Ridwan Kamil. Yaitu pertama kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu tanggal 11 bulan 4 klien kami, Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM gitu, di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua,
kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1, junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2, junto pasal 32 ayat 1 dan 2, dan atau pasal 45 ayat 4, junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE, yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik, di mana hal ini diduga dilakukan oleh saudari LM. Kemudian atas laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Dalam laporan polisi atau pengaduan kami telah melampirkan semua bukti-bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes Polri dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan. Kemudian laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum yang berlaku. Statement penutup dari kami mengajak pada seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum proses hukum berjalan dan fakta-fakta diuji secara objektif. Kami percaya bahwa keadilan akan berpihak kepada kebenaran. Kasus dugaan perselingkuhan model Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memasuki babak baru. Kuasa hukum ayah biologis anak Lisa Mariana menegaskan bahwa anak yang dikandung Lisa bukanlah anak Ridwan Kamil. Kuasa ini mewakili sepenuhnya apa yang ingin kami luruskan terhadap informasi berdasarkan pengakuan daripada klien kami, ya, bahwa selama ini kan Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil, ya. Nah, cuman saya untuk saat ini sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman media bahwa di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman, nanti kronologisnya akan disampaikan mengenai cerita peristiwa berdasarkan sumber daripada klien kami akan diceritakan langsung oleh rekan saya. Tapi begini teman-teman ya, minta tolong ya, disampaikan kepada Lisa Mariana atau dengan teman-temannya ataupun dengan kuasanya bahwa sudahi drama ini ya.
karena drama ini sangat menyesatkan. Pada dasarnya dia sedang menyiapkan lilitan leher dia sendiri ya. Karena apa yang dia cari? Kalau memang dia mencari kebenaran tentang siapa ayah biologis dari anaknya, saya sebagai kuasa hukum Revalino siap membantu. Artinya kapan dan di mana klien kami siap untuk dilakukan tes secara DNA, ya, untuk itu ya. Dan bila mana nanti suatu saat klien kami dibutuhkan untuk memberikan informasi, baik itu di tingkat penyidikan ataupun penyelidikan, kami siap akan menghadirkan. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LN terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021 klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret ya. Kemudian pada Mei 2021 LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM. Ya, saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revalino Tuase. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Manajemen Rumah Sakit Persada di Malang, Jawa Timur akhirnya merespon dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter yang praktek di rumah sakitnya. Dalam keterangan persnya, pihak rumah sakit berjanji akan kooperatif dan menyerahkan proses hukum yang berlaku pada polisi. Pihak rumah sakit akan kooperatif dalam membantu aparat keamanan mengungkap dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Persada. Transparansi dan investigasi juga telah dilakukan, termasuk memanggil dokter yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Manajemen rumah sakit juga telah menonaktifkan dokter yang bersangkutan sambil menunggu proses hukum yang berjalan di kepolisian. Yang kedua, penanganan serius dan transparan. Kami telah melakukan penyelidikan internal terhadap dugaan tersebut. Proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang berwenang. Sejalan dengan komitmen kami terhadap etika dan profesionalisme, beliau telah dinonaktifkan sementara dari pelayanan rumah sakit sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Penyerahan kasus kepada pihak berwenang. Persada Hospital telah berkoordinasi dan mendukung sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini.
Sebelumnya, dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter ini terungkap pasca korban bercerita tentang kejadian yang menimpa di media sosial. Cerita korban kemudian viral dan membuat kasusnya segera direspon oleh polisi dan pihak rumah sakit. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Setelah beberapa hari viral di media sosial, Q, selebgram asal Bandung, Jawa Barat, membuat laporan ke polisi terkait dugaan kasus pelecehan oleh Dr. Y. Ya, ini adalah selebgram, inisialnya Q, ya, asal Bandung yang tiba di Kota Malang dan langsung mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Malang Kota. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Q, selebgram asal Bandung tersebut membuat laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum Dr. Y. Kuasa hukum mengaku membawa beberapa bukti atas tindakan dugaan pelecehan yang dilaporkan. Kuasa hukum juga menyesalkan hingga beberapa hari viral tidak ada upaya sedikit pun dari pelaku ataupun rumah sakit untuk berkomunikasi dan minta maaf. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang. Karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi pada klien kami pada. Polisi masih menunggu laporan seorang selebgram korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang dokter di rumah sakit ternama di Kota Malang, Jawa Timur. Sementara itu Kementerian Kesehatan mengancam akan mencabut surat izin praktek dokter jika terbukti melakukan pelecehan seksual. Seorang selebgram asal Kota Bandung berinisial Q mengunggah kronologi dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter di salah satu rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam unggahannya, Q mengaku menjadi korban oknum dokter dengan modus periksa detak jantung, namun memintanya menanggalkan seluruh pakaian selama proses pemeriksaan. Tidak hanya itu, dalam pengakuannya, oknum dokter juga dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban dan berusaha merekam menggunakan ponsel. Melalui kuasa hukumnya, korban berencana menempuh jalur hukum atas peristiwa yang dialaminya pada tahun 2022 lalu ini. Kendati demikian, polisi menyebut hingga kini belum menerima laporan korban. Polisi pun mengaku sudah mengetahui dan mempelajari kronologi kasus tersebut. Si oknum dokter ini secara pidana undang-undang TPKS. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022. Tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up. Yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya korban speak up mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan yang dialami korban selama ini 3 tahun ini. Ini kami dari Polresta Malang Kota, khususnya unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran tentang berita viral tersebut. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan siapa korban yang menjadi kasus adanya dugaan kasus pelecehan seksual. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia menyebut akan memberikan sanksi tegas jika pelaku terbukti bersalah. Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan yang mengancam akan mencabut surat izin praktek dokter jika terbukti melakukan pelecehan seksual. Itu mencederai sumpah dokter. Sumpah dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya.
Sebelumnya, kasus pelecehan yang diduga dilakukan seorang oknum dokter diduga terjadi di salah satu rumah sakit ternama di Kota Malang, Jawa Timur. Kasus ini mencuat setelah unggahan akun Instagram korban viral di media sosial. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Di tengah proses hukum yang sedang dijalani pelaku pemerkosaan dokter residen anestesi Unpad terhadap keluarga pasien di RSAS Bandung, muncul fakta baru pemirsa. Salah satu satpam RSAS diduga mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Satpam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga mengetahui pemerkosaan terhadap keluarga pasien oleh oknum dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama. Hal tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum korban menemukan postingan salah satu influencer kesehatan Dr. Mirza serta pengakuan dari keluarga korban. Dari cerita kakak kandung korban, ketika korban FH sedang menjenguk sang ayah di dalam ruang ICU, salah satu satpam menghampiri dan menginterogasi korban. Dengan bahasa yang tidak pantas, petugas tersebut bertanya kepada korban bagaimana rasanya disetubuhi. Seolah-olah satpam tersebut mengetahui jika korban sudah disetubuhi pelaku. Mendapat pertanyaan seperti itu, korban hanya terdiam. Menurut kuasa hukum korban, Jutek Bongso, menduga ucapan yang dilontarkan satpam kepada korban seolah-olah mengetahui tindakan bejat dokter residen tersebut. Sepertinya security ini kalau dari percakapan yang kami dapat seolah-olah mengetahui ada kejadian ini. Artinya kami mau pastikan apakah kejadian ini sudah umum sehingga ini menjadi viral dan diketahui oleh security yang sana. Kalau ini kejadiannya benar, security ini tahu, ini saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kepada lembaga. Sebelumnya, dokter residen RSHS dari program pendidikan dokter spesialis Unpad, Priguna Anugrah Pratama, diduga melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di RSHS. Pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Ikatan Dokter Indonesia tidak menampik usulan tes kejiwaan rutin bagi para dokter. Namun IDI tetap menekankan pemerintah harus memperbaiki sistem praktek kedokteran. Di samping dokter juga masih mempunyai sifat pribadi manusiawi seperti manusia normal lainnya. Usulan tiap tahun dites kejiwaan. Nggak usah tiap tahun, tiap bulan dites kejiwaan pun selama tadi sistemnya tidak baik, ya tetap ada pelanggaran. Itu loh. Karena kejiwaan itu kan munculnya setiap saat. Pada saat normal di tes kejiwaannya normal, nggak ada masalah. Di saat saya kelelahan ya, di saat saya kelelahan, kemudian saya nggak punya uang, punya pasien secantik Mbak Anita, ya tergoda lah, ya kan, gitu loh. Artinya itu hal-hal yang manusiawi. Ada niat, kalau nggak ada kesempatan itu nggak akan terjadi. Dan juga mungkin ada juga kriminal juga lah, kriminal, hal-hal yang kriminal. Jadi memahami kasus Bandung itu harus holistik. Tidak hanya pelaku. Pelaku tangkap, selesai, penjara, pecat misalnya dari ini, selesai. Tapi next-nya bagaimana? Sudah ada pasien lain. Pemirsa, 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Massa tidak terima, terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian
kepolisian, rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. TS beserta barang bukti berhasil diamankan, sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan. Dari rekonstruksi terungkap oknum anggota TNI Kopda Basarsyah yang telah dijadikan tersangka melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang yang dibawa dari rumah. Tim penyidik Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Kamis 17 April 2025. Rekonstruksi digelar di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam dengan menghadirkan tersangka penembakan Kopda Basarsyah, tersangka perjudian Peltu Lubis dan Aibtu Kapri Sucipto. Total adegan yang direka ulang mencapai 71 adegan, mulai dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa. Dari reka adegan ke-43, korban yang pertama ditembak oleh pelaku yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto saat di pinggir jalan akan mendekati pelaku. Kemudian AKP Anumerta Lusianto yang juga berada di pinggir jalan di reka adegan ke-48. Lalu Pribtu Anumerta, M. Galip Surya dan adegan ke-54 di dalam kebun singkong. Sementara usai rekonstruksi, kuasa hukum keluarga para korban menyatakan tidak puas atas rekonstruksi yang dilakukan. Sebab awalnya adegan yang diperagakan sebanyak 80 adegan, namun berubah menjadi 71 adegan. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengejar pembuktian tersangka dan meminta Denpom terbuka ke pihak keluarga dan kuasa hukum korban. Jujur ya, hari ini kami mewakili dari keluarga korban merasa tidak puas atas rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Denpom hari ini, dan kami berharap Denpom terbuka kepada kami selaku kuasa hukum. Kami akan kejar pembuktian tersebut bahwa pelaku memang melakukan 340 bukan 338. Ini 340-nya nggak ada sama sekali. Dalam rekonstruksi ini terungkap Kopda Basarsyah telah membawa senjata api laras panjang dari rumah menuju arena judi sabung ayam. Aksi penembakan dilakukan pelaku saat digerebek anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus pada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya minta disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976.
Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat show tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa. Pokoknya ini saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Skuad Timnas Indonesia U17 beserta ofisial tiba di tanah air usai menjalani kejuaraan Piala Asia U17. Meski langkah Garuda Muda terhenti, namun anak asuhan Nova Arianto berhasil mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Pak Manajer. Rombongan pemain Timnas U17 beserta ofisial tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Evandra Florasta CS memang gagal di perempat final Piala Asia, namun tetap mendapat pujian karena berhasil membawa pulang tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar. Seluruh pemain dalam kondisi baik dan sehat, termasuk Coach Nova Arianto. Manajer Timnas Indonesia U17 mengucapkan terima kasih atas support seluruh masyarakat Indonesia dan memohon maaf karena langkah Garuda Muda harus terhenti. Target yang diberikan kan tercapai semuanya, ya. Hanya memang kita langkah kita di Piala Asia aja. Tapi paling tidak begini, sekarang di setiap kelompok umur Indonesia sudah menetapkan target selalu wajib ikut Piala Asia agar kita udah terbiasa main di sana. Kemarin ketika lolos Piala Dunia, suasana Rogandi bisa digambarin nggak sih Pak Manajer? Alhamdulillah lah, semua kan ada juga di medsos. Ya. Sementara Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U17 mengatakan anak asuhnya akan beristirahat selama 2 bulan. Ia pun mengingatkan kepada anak asuhnya agar tetap fokus menghadapi laga-laga mendatang. Ya, rencana kita akan libur sekitar 2 bulan sambil menunggu setelah ini kita akan laporkan roadmap Piala Dunia dan kita lihat kapan kita akan mulai, tapi kalau sesuai dengan roadmap kita akan mulai di bulan Juli ya, kita mulai. Untuk persiapan Piala Dunia U17 nanti tentunya menjadi prioritas Garuda Muda dan akan tampil maksimal demi mengharumkan nama bangsa. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.